Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. 3 jam setelah percakapan Lo Feng dengan saudara-saudaranya, dia mendapatkan kunjungan. Lo Feng mendongak dan terkejut. Itu kesatria 9 pedang. Di sampingnya ada seorang wanita berbaju besi merah kuno. Dia mengenakan cadar di wajahnya. Mereka berjalan di udara dan langsung mendarat di villa. Wanita ini berjalan di samping kesatria 9 pedang. Dia pasti juga seorang kesatria, pikir Lo Feng. Kesatria 9 pedang dan wanita bermata giok melirik Lo Feng. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Ini pasti Lo Feng. Keberuntunganmu sungguh bagus, bisa mewakili wilayah dengan tempat istimewa seperti bumi ini." Kesatria 9 pedang ikut tertawa. "Lo Feng, ayo kita bicara di ruang tamu." Lo Feng dengan hormat memimpin kedua kesatria itu ke ruang tamu. Pintu-pintu tertutup di belakang mereka. Tidak perlu terlalu gugup. Suara wanita itu seperti suara 100 burung. Itu membuat orang merasa nyaman. "Aku mewakili perusahaan dan aku di sini untuk membahas masalah di bumi. Negara Ganwu berada dalam kendali perusahaan alam semesta virtual kami. Seluruh negara alam semesta adalah milik perusahaan. Secara teknis, selama perusahaan memesannya, kami dapat mencabut hakmu atas bumi." Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Lo Feng mendengarkan dengan patuh. Namun, perusahaan telah memutuskan untuk bertindak sesuai aturan. Lihatlah, ini adalah transaksi yang telah diatur perusahaan untukmu mengenai bumi. Ada 2 transaksi, terserah padamu untuk memilih. Lo Feng menerimanya dengan hormat. Ada 2 berkas, tetapi berkas pertama lebih bermanfaat bagimu. Pilih manapun yang kamu inginkan, kata wanita itu. Lo Feng melihat berkas-berkas itu. Isinya tidak rumit sama sekali. Isinya hanya menjelaskan 2 kesempatan. Yang pertama adalah Lo Feng menjual bumi kepada perusahaan. Segala hal yang berkaitan dengan bumi sejak itu akan ditangani oleh perusahaan. Tentu saja mengenai janji yang diberikan Lo Feng tentang memberikan pulau kepada kesatria abadi, perusahaan akan menanganinya. Dengan menjual tanah, Lo Feng akan mendapatkan 200 miliar elemen campuran. Meskipun jumlahnya sangat besar, kesatria manapun akan dengan mudah mengeluarkannya. Dibandingkan dengan nilai bumi, 200 miliar sangatlah sedikit. Namun, bagi perusahaan untuk bersedia memberi Lo Feng sebanyak ini, itu sudah tidak buruk. Namun demi keselamatannya, mereka tidak akan memberikan semuanya sekaligus kepadanya. Karena kekayaan yang besar akan membuat banyak makhluk andaing menjadi tergila-gila. Akan ada orang yang bersedia mengambil risiko untuk berurusan dengan Lo Feng dan mencuri kekayaannya. Karena hal itu, berkas tersebut menyatakan sebagai berikut. Pada level penguasa domain, Lo Feng akan mendapatkan 20 juta elemen campuran. Pada level penguasa sektor, Lo Feng akan mendapatkan 200 juta elemen campuran. Pada level undying, Lo Feng akan mendapatkan sisa elemen campurannya. Kesepakatan kedua mempertimbangkan fakta bahwa Lo Feng mempertahankan posisinya di bumi sebagai rumahnya bahkan saat melawan dojo kapak besar, tidak mau menjualnya. Oleh karena itu, muncullah sebuah rencana. Rinciannya adalah manusia di bumi dapat tetap tinggal di sana, namun semua wilayah udara di atas laut akan menjadi milik perusahaan alam semesta virtual. Dan perusahaan akan membangun kota terapung di atasnya. Juga dijanjikan bahwa tidak akan ada apa-apa di atas wilayah daratan. Jelaslah bahwa perusahaan itu mengalah kepada Lo Feng dalam hal ini, membiarkan manusia bumi tetap tinggal di bumi dan hanya membangun kota-kota terapung di atas wilayah lautan, dengan janji bahwa hal itu tidak akan mengganggu kehidupan manusia bumi. Juga memberi sejumlah besar sumber daya untuk memelihara penduduk bumi. Kesepakatan ini memiliki manfaat yang jauh lebih rendah
Terjadi keheningan di ruang tamu. Yang mana yang akan kamu pilih? Wanita itu menatap Lo Feng. Kamu harus memilih salah satu. Yang kedua, kata Lo Feng. Kedua kesatria itu menampakkan ekspresi terkejut saat mereka bertukar pandang. Dia tertawa, suaranya bergema di telinganya. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Yang pertama adalah hadiah sebesar 200 miliar. Tetapi yang kedua hanya memberi 50 miliar. Perbedaannya adalah 150 miliar elemen campuran. Bahkan seorang kesatria akan merasakan tekanan dari jumlah tersebut. Apakah kamu ingin mengubah pilihanmu? Wanita itu menatap Lo Feng. Lo Feng menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, "Ini rumahku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa membiarkan rekan-rekanku yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan rumah mereka." Wanita dan kesatria 9 pedang itu sama-sama memiliki rasa penghargaan di mata mereka. Banyak prajurit akan menghormati pilihan Lo Feng. Rasa hormat adalah rasa hormat, namun masih banyak yang akan memilih pilihan pertama. Lagi pula, hanya sedikit yang menyadari pentingnya rumah. Ini kontraknya. Menandatangani kontrak ini berarti semuanya sudah beres. Wanita itu menjentikan tangannya dan sebuah map lain muncul. Itu adalah kontraknya. Wanita itu pertama-tama menandatangani dan menyerahkannya kepada Lo Feng. Lo Feng juga menandatanganinya. Di dalam ruang tamu, Lo Feng duduk sendirian. Kesatria 9 pedang dan wanita bermata giok telah pergi. Lo Feng, Babata berteriak gembira. Bank Galaksi Alam Semesta telah mengirim email. Total telah meningkat sebesar 5 juta elemen campuran. Jumlah pertama dari perjanjian telah disetorkan. Itu sangat cepat. Lo Feng duduk di sofanya. Sambil bersandar, dia mengangkat secangkir anggur berwarna kuning. Lo Feng berkata lembut, "Aku merasa lemah. Melawan dojo kapak besar dan perusahaan alam semesta virtual, bahkan melawan kesatria Siho, kesatria 9 pedang, dan kaisar Yanzhou, aku sama sekali tidak punya cara untuk melawan mereka. Menjadi lemah itu tidak salah. Menerima dan membiarkan dirimu tetap lemah adalah masalahnya," teriak Babata. Bahkan pendiri dojo kapak besar yang hebat atau pendiri perusahaan alam semesta virtual, makhluk-makhluk puncak itu, siapa di antara mereka yang tidak memulai dari hal kecil yang lemah, hanya tumbuh perlahan hingga mereka dapat berdiri di puncak triliunan ras? Mata Lo Feng berbinar penuh harapan. Hanya melalui pertumbuhan dan kekuatanku sendiri, aku bisa benar-benar menjadi kuat. Babata, kamu benar. Aku harus terus bergerak selangkah demi selangkah sampai aku menjadi makhluk yang absolut. Dojo kapak besar tidak akan berani datang mencari Lo Feng lagi. Selain itu, efisiensi perusahaan alam semesta virtual sangat tinggi karena mereka segera mengirim sejumlah besar orang melalui teleportasi negara dewa ke bumi dan mulai membangun kota terapung mereka. Mereka juga mulai membangun kuil di wilayah luar tata surya. Ukurannya hampir sebanding dengan matahari. Di kuil ini, makhluk-makhluk absolut ditempatkan. Bagaimanapun, bumi terlalu penting. 5 hari kemudian, Lo Feng, ada surat. Suara Babata bergema di benaknya. Ini dari perusahaan alam semesta virtual dan subjeknya terkait dengan misi titik tertinggi. Lo Feng mengetuk layar dengan lembut dan membuka surat itu. Rinciannya adalah, kamu telah menyelesaikan level 1 dari misi dengan poin tertinggi. Para anggota telah menilai bahwa tingkat penyelesaian akhirmu adalah 82%. Maka kamu akan mendapatkan 82.000 poin. Ini juga berarti bahwa kamu memiliki hak untuk naik ke level 2. Lo Feng langsung tertawa saat melihat surat itu. Misi tersebut telah menyuruhnya untuk menghakimi 18 eksekutif. Namun dia menghabisi semua orang dalam organisasi itu, bahkan klien yang korup dan bawahan mereka. Menurut evaluasi, mereka membiarkanku lewat karena mereka bisa melihat bahwa aku tenang dan kalem dan tidak terpengaruh oleh pembantaian itu. Lo Feng tertawa. Meskipun itu masuk akal, tetapi jika mereka membiarkanku melakukan misi itu lagi, hasilnya akan tetap sama. Lo Feng tidak akan pernah mengubah caranya melakukan sesuatu hanya dari beberapa evaluasi. Sebuah email baru muncul di layar. Babata berteriak, "Ini misi level 2. Lo Feng tersenyum dan membuka surat itu. Judulnya adalah misi titik tertinggi level 2. Latar belakang misi,
Di wilayah negara semesta Gulun, ada seorang kaisar iblis darah abadi yang kuat. Dia adalah serigala penyendiri dan antisosial. Dia juga bukan anggota dari 5 Leviathan. Di dalam negara semesta, dia mengendalikan medan bintang Duto. Itu adalah satu-satunya wilayahnya, dan itu sepenuhnya di bawah kendalinya. Karena dia adalah anggota penting aliansi Hong, dia memiliki kendali mutlak atas wilayah ini, dan negara semesta Gulun sendiri tidak memiliki kekuasaan atasnya. Luo Feng tertarik dengan latar belakang kata-kata itu. Luo Feng mengerutkan kening dan bergumam. Dikatakan bahwa Kaisar Iblis Darah adalah serigala penyendiri antisosial, namun dia adalah anggota penting aliansi Hong. Sederhana saja, ini menunjukkan bahwa aliansi itu sangat longgar. Dia teringat kembali saat itu di Istana Warisan Catatan Iblis. Ada 2 makhluk undying yang berbicara ketika mereka mencapai inti. Luo Feng jelas mengingat percakapan mereka. Percakapan sederhana antara 2 makhluk undying saat itu sudah cukup untuk membangkitkan keinginan tahuan Luo Feng. Luo Feng punya firasat, pengaruh aliansi Hong pasti besar. Dia terkejut dengan aliansi Hong yang misterius ini. Dia segera terhubung ke jaringan virtual dan mulai mencarinya, mengetuk layar dengan lembut. Sialan, otoritasku sudah sangat tinggi, tapi aku tidak dapat menemukan apapun tentang mereka. Seberapa tinggi kekuatan mereka? Dari mana mereka berasal? Pikir Luo Feng segera mencari tahu tentang Kaisar Iblis Darah. Satu informasi muncul. Luo Feng membukanya untuk membacanya. Kaisar Iblis Darah bernama Duto. Dia sombong dan memiliki kekuatan serta kekuasaan yang luar biasa. Dia sangat kuat, bahkan di antara makhluk undying tingkat kaisar. Dia telah lama ditempatkan di medan bintang Duto dan memiliki 36 makhluk undying di bawahnya. Dia adalah kekuatan independen yang besar dari negara alam semesta Gulun. Luo Feng duduk di mejanya dan merenungkan informasi mengenai Kaisar Iblis Darah dan aliansi Hong. Meskipun sedikit, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Kaisar Iblis Darah yang sombong ini sebagai bagian dari aliansi Hong, menunjukkan bahwa aliansi itu sangat kuat. Bahkan slot untuk warisan catatan iblis diputuskan oleh mereka. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan membaca rincian misi. Rincian misi di dalam medan bintang Duto yang dikuasai oleh Kaisar Iblis Darah. Ada ujian yang sangat brutal yang disebut ujian Iblis Darah. Ujian ini kemudian disebut neraka Iblis Darah oleh orang-orang di medan Duto. Ujian ini akan diselenggarakan di puluhan ribu galaksi di medan bintang. Jangka waktu pelaksanaannya sangat panjang. Namun dalam sebulan, galaksi Mengya dan galaksi Weili akan memulai ujiannya secara bersamaan. Galaksi Mengya akan mengadakan uji coba iblis tingkat tinggi. Rincian uji coba menyatakan bahwa menangkap dan menempatkan 1 juta manusia tingkat bintang ke planet mineral, membuat mereka bertarung dan membantai hingga hanya tersisa 10 orang. Baru setelah itu, uji coba akan dihentikan. 10 orang yang tersisa akan diserap ke planet Iblis Darah. Galaksi Weili akan menjadi tempat berlangsungnya jalur Iblis Darah tingkat rendah. Rincian uji coba menyatakan bahwa kita harus menangkap 10 miliar manusia tingkat penjelajah bintang, bertarung hingga hanya tersisa 100 orang. 100 orang terakhir akan diserap ke planet Iblis Darah. Angka kematiannya terlalu tinggi. Medan bintang Duto merupakan satu sangkar yang besar. Namun Kaisar Iblis Darah di luar ujian telah bersikap sangat baik terhadap planet kehidupannya yang tak terhitung jumlahnya. Karena ia tidak pernah melanggar batas, kami tidak dapat menghukumnya. Permintaan misi. Kedua persidangan akan diadakan secara bersamaan di galaksi Mengya dan Weili. Karena mereka terpisah, Luo Feng bahkan dengan teleportasi negara dewa milik pengawal undyingmu, kamu hanya akan dapat menyelamatkan 1 galaksi. Misimu adalah hentikan jejak Iblis Darah dan selamatkan para anggota dengan menempatkan mereka di cincin dunia. Mengenai galaksi mana yang akan diselamatkan itu pilihanmu. Harap diingat bahwa saat misi dimulai, siaran harus diaktifkan. Semua detail misi akan dikirim ke alam semesta virtual. Miliaran nyawa ada di tanganmu. Babata seukuran kepalan tangan di bahunya bergumam. Galaksi Mengya dan Weili sangat berjauhan. Bahkan dengan kapal planet Yunmo akan butuh setidaknya 8 hari untuk berpergian. Selain itu,
kita masih harus menyeberang dari negara alam semesta Ganwu. Dari sini ke negara alam semesta Gulun terlalu jauh. Kita harus meminta bantuan Dylan dan berteleportasi melalui negara dewanya. Kalau tidak, kita akan membuang-buang setidaknya setengah tahun. Ujian iblis darah akan dimulai dalam waktu sebulan. Luo Feng mengangguk. Dia masih memikirkan galaksi mana yang akan ditujunya. Aku pilih galaksi Weili, Luo Feng menegaskan. Luo Feng tidak berani membuang waktu. Pada hari yang sama, ia duduk di pesawat Yunmo dan meninggalkan bumi, membiarkan Dylan memindahkan mereka melalui negara dewanya dan langsung menuju medan bintang Yufu di negara alam semesta Gulun. Setelah itu, mereka terbang langsung menuju galaksi Weili. Itu saja akan memakan waktu sekitar 26 hari. Di alam semesta yang gelap, kapal planet Yunmo terbang. Di ruang kontrol, Luo Feng sedang mengobrol dengan Dylan. Luo Feng menatap Dylan sambil tersenyum. Apakah perusahaan alam semesta virtual bertanya kepadamu sebelum mengirimkan misi ini? Dylan tersenyum dan mengangguk. Perusahaan memang telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Perusahaan itu mungkin telah memerintahkan Dylan untuk meninggalkan penanda di sekitar negara Gulun, tetapi belum menggunakannya. Dylan tersenyum. Yang mulia, jangan marah. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk. Luo Feng tidak memiliki keluhan apapun terhadap perusahaan alam semesta virtual. Sebagai salah satu dari dua kekuatan terbesar umat manusia, wajar saja ketika mereka melakukan sesuatu. Mereka selalu memikirkan perlindungan dan penguatan umat manusia. Sejak bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual, Luo Feng selalu merasa cukup puas dengan mereka. Bahkan dalam hal kesepakatan tentang bumi pun dianggap adil. Yang mulia, mengapa kamu memilih 10 miliar penjelajah bintang dan bukan 1 juta tingkat bintang? Dylan bertanya. Apakah harus 10 miliar orang normal mati agar 1 juta level bintang bisa hidup? Luo Feng menggelengkan kepalanya. 26 hari kemudian, di udara di atas planet kuning, kapal planet Yunmo melayang. Ini bukan planet kehidupan, bentuknya hampir bulat. Suara tajam babata bergema. Menurut perusahaan, disinilah jejak iblis darah akan diadakan. Lihat, sudah ada banyak orang yang ditempatkan di sini. Namun santai saja, mereka tidak dapat mendeteksi kita. Kita tunggu saja sampai 10 miliar penjelajah bintang itu dikirim, kata Luo Feng. Seorang pemuda berpakaian sobek memeluk erat seorang gadis. Kakak pasti akan membantumu bertahan hidup. Gadis itu tiba-tiba gemetar. Dia adalah gadis yang cantik. Meskipun dia kotor dan tidak mandi, orang bisa melihat dia cantik. Namun di medan bintang Duto, kekuatan sudah menjadi hal yang mutlak. Jika kekuatan tidak cukup, penampilan tidak berarti apa-apa. Kakak, apakah kita akan mati? Kudengar hanya 100 orang yang selamat. Pasti selamat, ucap sang kakak. Planet kuning itu telah lama direnovasi, dan saat ini planet yang sunyi dan mati ini memiliki sebuah kapal datar berwarna ungu tua yang mengambang di udara. Kapal itu memberi perintah kepada banyak kapal yang mengantarkan para penjajah bintang, dan banyak kapal ini membuka pintu kabin mereka saat mereka mendarat. Sejumlah besar sangkar dibuka, dan sekumpulan laki-laki dan perempuan yang kotor dan tidak mandi dengan wajah ketakutan, mereka berjalan keluar. Sebuah kapal segitiga berwarna darah yang disamarkan sedang mengambang puluhan ribu kilometer di atas planet tersebut, mengamati semua penjelajah bintang di planet tersebut. Apakah perusahaan alam semesta virtual tidak peduli tentang hal itu? Luo Feng menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Meskipun mereka dianggap sebagai warga alam semesta, mereka juga penjelajah bintang. Ini seperti pembantaian besar-besaran, dan hal semacam ini terjadi di setiap galaksi. Ada lebih dari puluhan ribu galaksi di medan bintang Duto yang dia kendalikan, dan uji coba darah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Mengingat pembantaian begitu banyak warga alam semesta, apakah perusahaan bahkan tidak mengatakan sepatah kata apapun? Dylan menatap Luo Feng dan menggelengkan kepalanya. Kecuali jika sudah mencapai jumlah yang kritis, perusahaan dan dojo kapal besar dapat bertindak. Dia ingat rincian misi yang menyebutkan bahwa jika jumlah orang yang terbunuh tidak mencapai jumlah yang dibatasi, mereka tidak dapat dihukum.
Kaisar Iblis Darah mengendalikan seluruh medan bintang Duto dengan miliaran planet. Karena warganya tak terhitung jumlahnya, ujian Iblis Darahnya hanya membutuhkan sedikit orang, dan jumlah ini bahkan tidak mendekati batas. Lagi pula, selain dari uji coba, dia tidak membantai warga di planet secara acak. Dia juga tahu pentingnya keteguhan. Semakin baik miliaran planet maju, terus-menerus menghasilkan prajurit, kekuatannya akan semakin kuat dan kokoh. Luo Feng mengerutkan kening. Dengan metode pemilihan elit ini, apakah dia tidak takut bahwa para elit pada akhirnya akan membencinya? Kaisar Iblis Darah telah menciptakan sebuah teknik yang dengannya dia saat ini mampu mengendalikan 999 budak Undying. Dylan berkata dengan acuh tak acuh. Para pengikut dan budaknya bersama dengan para pengikut penguasa sektor, mereka semua berlatih teknik ini juga. Oleh karena itu, mereka juga dapat mengendalikan beberapa budak. Namun mereka yang semuanya dikendalikan adalah para elit. Ekspresi Lo Feng berubah, dan ujian Iblis Darah diciptakan khusus untuk memilih prajurit Iblis Darah. Dylan tersenyum dingin. Pasukan jenius elit yang tak pernah habis dari seluruh medan bintang, semuanya akan berakhir di tangan Kaisar Iblis Darah. Perintahnya sangat kokoh dan tak tertandingi. Dia jelas merupakan makhluk yang menakutkan di antara makhluk Undying tingkat kaisar. Saat Lo Feng dan Dylan berada tinggi di kapal mereka, sebuah kapal datar berwarna ungu datang. Pintu kapal terbuka. Seorang pria berkulit sebening kristal dengan rambut pendek seputih salju dan baju besi hitam berjalan keluar dengan tatapan tajam. Sekelompok manajemen atas semua membungkuk hormat, tidak berani melihat ke atas. Dua penjaga mengikutinya dari belakang. Keduanya merupakan penguasa sektor level 9. Salam, Tuan Lapeter. Lebih dari 100 orang membungkuk hormat. Pria berbaju hitam itu mengangguk dingin. Apakah semua peserta ujian sudah berkumpul? Jumlahnya sudah mencapai 7 miliar. Semuanya harus dikumpulkan dalam waktu sekitar setengah hari, kata penguasa domain terkemuka dengan hormat. Lapeter ini mengangguk acuh tak acuh. Dia, penguasa sektor level 9, adalah bagian dari inti Iblis Darah. Dia dilatih dalam teknik Iblis Darah dan dua orang di belakangnya adalah dua prajurit Iblis Darah yang dia kendalikan. Kali ini, aku yang bertanggung jawab mengawasi ujian. Matanya berbinar dingin saat pemandangannya menyapu kelompok manajemen. Seketika, mereka semua merasa tidak nyaman. Semua manajemen mematuhinya. Banyak kapal tiba satu persatu saat pintu terbuka. Sejumlah besar penjelajah bintang yang terperangkap dalam sangkar keluar. Segerombolan manusia dengan cepat memenuhi setiap sudut planet mineral. Di dalam kapal datar berwarna ungu tua, Lapeter sedang mengamati semuanya. Saat ia melihat ketakutan mereka, keadaan mereka yang terpuruk, matanya dipenuhi kegembiraan dan sedikit berkedut. Seluruh keberadaannya tampak telah memasuki keadaan gila. 8 kapal terakhir tiba, dan ketika 8 juta terakhir tiba di planet mineral, kapal-kapal itu pergi, dan suara dingin memenuhi udara di atas seluruh planet. 100 dari kalian yang akan selamat melalui ujian Iblis Darah yang hebat. Kalian akan menjadi prajurit yang paling setia dan luar biasa. Sekarang juga, mari kita mulai. Habisi semua orang di sekitar kalian. Suaranya bergema. Namun pada saat itu, dua siluet turun dengan cepat dari langit. Babata buka siaran ke jaringan alam semesta virtual. Dari jarak 10.000 km, keduanya langsung mencapai permukaan planet. Gunakan cincin dunia. Lo Feng memicu energi dunia di dalam cincin dan dengan cepat menyebarkan ke seluruh planet. 10 miliar penjelajah bintang menghilang dan planet mineral itu dibiarkan kosong sepenuhnya. Mereka semua muncul di padang rumput yang luas di cincin dunia Lo Feng. Ke-10 miliar yang telah memasuki kondisi gila itu tidak menyadari perubahan di sekitar mereka. Saat Lo Feng menahan mereka, sebagian dari mereka telah memulai pertarungan. Namun, setelah terlempar ke padang rumput, mereka tercengang. Saat Lo Feng mengumpulkan semua penjajah bintang ke dalam cincinnya, dia memerintahkan, Babata tutup siarannya. Babata menurut. Misi kedua memang mudah, selesai begitu saja. Lo Feng menggelengkan kepalanya.
Mereka yang berani mengganggu ujian iblis darah kalian akan mati. Teriakan marah memenuhi seluruh planet. Bersamaan dengan itu, kilatan pedang yang mengerikan merobek ruang angkasa, menembas lebih dari 10.000 km dan langsung menuju Lofeng. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu, dan Mimin mau garis bawahi ya, tadi ada disinggung soal aliansi Hong. Itu bukan aliansi milik kakaknya Lofeng atau Hong ya. Itu memang aliansi sejak dahulu, namanya aliansi Hong teman-teman. Dan apakah Hong akan juga bergabung dengan aliansi Hong? Kita tidak tahu ya.